Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktu untuk kita berbagi ilmu ya. Jadi hari ini insya Allah saya mengambil tema agar ujian yang kita terima itu menjadi terasa ringan. Dalam kehidupan kita akan merasakan ujian, baik itu cobaan atau bahkan ada yang merasakan itu adalah sebuah musibah bagi kita. Setiap orang pasti merasakannya. Jadi di sini kita sama-sama belajar kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa menerima ujian yang telah diberikan itu hingga kita rasakan ringan, jadi tidak menjadi beban kita. Memang sangat manusiawi seluruh ujian yang kita terima itu menjadi beban, bahkan juga kita terkadang merasa terlalu berat dengan ujian yang diberikan, bahkan kadang kita menangis, terkadang juga kita mungkin mengatakan hal-hal yang tidak sewajarnya kita sampaikan. Kita akan membahas bagaimana cara menjalani ujian agar terasa ringan. Yang pertama adalah mengimani takdir Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Ibnu Qayyim juga mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi dan setiap yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Jadi kita apabila sudah bisa memahami, oh iya ternyata semua yang menimpa pada diri saya, semua yang terjadi pada saya itu adalah takdir dari Allah. Semua itu atas kehendak Allah. Karena takdir yang akan menimpa kita itu sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua adalah yakin ada hikmah di balik cobaan yang Allah berikan. Setiap ujian, setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Sama seperti pada saat anak-anak mengikuti ujian. Pasti kita ada tujuannya. Oh iya, anak-anak itu ujian agar kita bisa mengetahui kemampuan mereka untuk bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga dengan kita. Allah memberikan ujian, pasti ada tujuannya. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi dalam surat Al-Baqarah ini ditegaskan bahwa sesuatu yang disukai oleh kita belum tentu baik di mata Allah. Begitu pula sebaliknya. Sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk di mata Allah. Oleh karena itu, jika kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang kita sukai ataupun kita benci, jangan lupa untuk selalu minta pertolongan kepada Allah.
Tujuannya agar mendapat keberkahan dan diberikan petunjuk yang terbaik. Jadi sudah pasti apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik di mata Allah. Begitu pula sebaliknya. Sehingga setiap ujian, setiap kejadian yang menimpa kita selalu ada kebaikan dalam setiap kejadian. Yang ketiga, yang perlu kita ingat adalah musibah yang kita hadapi belum tentu atau belum seberapa besarnya. Kata Rasulullah, musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Atau dalam lafaz lain Rasulullah bersabda, siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Kita semua pasti tahu cobaan apa saja yang dihadapi oleh Rasulullah. Sejak Rasulullah dalam kandungan, sudah ditinggal oleh ayahnya. Begitu lahir, Rasulullah yatim piatu. Belum lagi Rasulullah dibenci oleh teman-temannya, bahkan pamannya, karena Rasulullah menegakkan ajaran Islam. Selain itu pula Rasulullah diuji dengan hilangnya harta benda. Kemudian diusir dari kampung halamannya. Belum lagi dihina, dihujat, dilempar dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa ujian yang dihadapi oleh Rasulullah. Sedangkan kita, ujian yang kita terima itu tidak seperti Rasulullah. Sehingga jika kita menerima ujian, kita bisa mengingat ujian Rasulullah. Semakin beratnya ujian Rasulullah, berarti kita juga harus bisa segera bangkit dari keterpurukan yang memang membuat kita jatuh. Atau teman-teman juga bisa melihat teman-teman yang lain atau saudara yang lain, begitu besar, begitu berat ujian yang diterima. Mungkin ada keluarganya yang sakit, mungkin ada yang dari segi ekonomi. Itu adalah semua ujian. Jika kita bandingkan dengan diri kita, begitu berat ujian yang diterima oleh teman atau saudara kita. Sehingga dengan seperti itu kita bisa merasakan, oh ujian yang saya terima itu ternyata ringan, tidak seberat dengan yang dihadapi oleh orang lain. Yang keempat, kita harus meyakini bahwa semakin kuat iman seseorang memang akan semakin diuji. Seperti murid-murid kita, apabila dia ingin melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMP, maka di kelas 6 dia harus ujian. Yang SMP mau ke SMA, maka di kelas 3 SMP mereka juga harus ujian. Jadi sama seperti kita. Dan yang diujikan pun itu juga pasti sesuai dengan kemampuan mereka. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa seseorang itu akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya kuat, maka semakin kuat atau berat pula ujiannya. Dan apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Jika keimanan kita level tinggi, maka yang menguji juga jin yang lebih tinggi levelnya. Jadi ujian yang kita terima semakin berat, ujian yang kita terima, maka keimanan kita pun semakin tinggi. Jadi di sini apabila kita bisa memahami, insya Allah kita bisa lebih mudah menerima ujian yang diberikan oleh Allah. Yang kelima, yakinlah bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan.
Dalam surah Al-Insyirah ayat 5, fa inna ma'al usri yusra, yang artinya dan sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Diulang kembali pada ayat ke-6, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sehingga di sini Allah sudah berjanji, Allah memberi ujian kepada umatnya pasti akan memberi solusinya. Allah memberi ujian kepada umatnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing umat. Jadi jangan khawatir, selama kita bersama Allah, insya Allah solusi akan kita dapatkan. Karena biasanya semakin banyak, semakin berat ujian yang kita terima, terkadang kita malah menjauh dari Allah. Padahal kebalikan. Kita tidak menerima ujian yang berat, kita dekat sama Allah. Kita menerima ujian semakin berat, maka kita harus semakin dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Yang keenam, hadapi cobaan dengan bersabar. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sabar dan iman adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Oleh karenanya, tidak beriman dengan iman yang sempurna jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Kadang kita berpikir sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Baik, sekarang saya menerima ujian seperti ini. Tapi lama-lama kalau saya seperti ini terus, kesabaran saya akan hilang. Terkadang ada yang menyampaikan seperti itu. Sebenarnya apa sih sabar itu? Sabar adalah menahan hati dan lisan dari berkeluh kesah serta menahan anggota badan dari perilaku emosional. Mungkin ada yang menerima ujian, menerimanya dengan emosi, ada yang marah-marah, berkeluh kesah tiada henti, atau bahkan ada juga yang menangis, bahkan menyakiti fisik mereka sendiri. Padahal di sini yang kita perlukan adalah sabar, dan kita yakin Allah yang memberikan ujian, Allah juga yang memberikan kunci jawabannya. Sebenarnya bersabar itu di awal musibah yang kita terima. Tetapi kebanyakan dari kita melakukan sabar itu setelah menerima ujian, setelah berkeluh kesah, baru kita bersabar. Alangkah indahnya apabila kita menerima ujian, kita bersabar, sehingga keluh kesah itu pun keluar hanya untuk Allah, tidak keluh kesah kepada orang lain. Yang kedelapan, kita juga harus yakin bahwa pahala sabar itu sangat besar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi sudah jelas di sini sabar itu tidak ada batasnya. Selain itu, saat menerima ujian, kita juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berdoa semoga Allah memberikan ganjaran terhadap musibah yang kita terima. Dan Allah akan memberikan ganti dengan yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah introspeksi diri. Karena dalam surat Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan itu. Sehingga dari sini kita tahu musibah atau cobaan yang terjadi kepada kita bisa saja disebabkan oleh dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kita akan introspeksi diri, kenapa kok saya mendapatkan ujian seperti ini? Apa yang pernah saya lakukan? Dan segera kita minta ampun kepada Allah supaya ujian-ujian yang diberikan kepada kita itu bisa diperingan. Karena seperti pada perkataan Ibnu Abbas, beliau mengatakan akan disegerakan siksaan bagi orang-orang beriman di dunia disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat, dan dengan itu mereka tidak disiksa atau diperingan siksanya di akhirat. Jadi ujian apapun yang kita terima harus kita yakini berasal dari Allah dan kunci jawabannya juga dari Allah. Jadi sudah seharusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhi dan mencari cara-cara lain untuk menyelesaikan permasalahan atau ujian yang kita hadapi. Karena sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan apabila dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti sering sekali mendapat ujian itu macam-macam ya. Jadi mungkin adanya perbedaan pendapat itu juga ujian. Mungkin satu orang membicarakan orang lain itu juga ujian. Bagaimana cara kita menyikapinya? Dengan banyak ujian yang kita peroleh, dengan banyaknya ujian yang kita dapatkan, maka langkah yang bisa kita lakukan, kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita introspeksi, kita kembalikan kepada Allah. Dan tidak perlu, mohon maaf, jika kita mendengarkan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak kita sukai, tidak perlu kita tanggapi. Cukup kita kembalikan ke diri kita, kapan kita mau mendengarkan, kapan kita tidak mendengarkan. Kapan kita terima, kapan tidak kita terima. Jika kita siap dengan segala hal, kita siap menerima apapun yang diucapkan oleh orang lain. Tetapi jika kita tidak bersiap, maka lebih baik tidak kita dengarkan. Jadi semua itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Mungkin sedikit share yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga kita bisa menjalankan tips-tips tadi dengan baik, sehingga kita bisa merasa lebih ringan dalam menghadapi ujian-ujian Allah dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya musibah terbesar bagi seorang mukmin adalah ketika dia berjalan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Allah selalu bersama kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.